disebutkan pasal-pasal itu yang kita kedepankan. Nanti ke depan koordinasi dengan jaksa, apabila ada tambahan baru kita benarkan kembali. Ya, nih kita langsung foto-foto ini aja ya saya. Parang itu parang. Ini parangnya. Bisa dibuka. Masih ada rambut. Yang saya hormati Pak Kasat Reskrim, yang saya hormati Pak GBO Reskrim, yang saya banggakan teman-teman media ya yang sudah hadir di sini dalam acara press release terkait dengan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, jungto kejahatan terhadap nyawa. Ya. Dasarnya laporan polisi nomor LP-B-63-4 Romawi _2024 _SPKT Polres Lombok Timur Polda Nusa Tenggara Barat tanggal 20 Juni 2024. Untuk pelapor bernama Suhaili, umur 57 tahun, laki-laki, Islam, pekerjaan buruh tani. Alamat Karanganyar, RT atau RW 004, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Loting. Untuk korban bernama Lilis Sukmawati, umur 30 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer. Alamat Karanganyar, RT RW 04, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Loting. Untuk pelaku bernama Muhammad Nurul Anwar alias Anwar bin Muhammad Hasanuddin atau kita sebut MN ya. Laki-laki, umur 30 tahun, pekerjaan karyawan honorer, alamat GB Masjid Kabar Selatan, RT RW Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Ini pelaku sebagai suami dari korban. Ya. Untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024, di mana setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 45 juta rupiah. Jungto pasal 340 KUHP pidana, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Subsidiar pasal 338 KUHP pidana. Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Alhamdulillah pelaku ditangkap belum selama 24 jam. Hampir 2 jam saja sudah ketangkap, alhamdulillah. Motif dari tersangka ini, tersangka memiliki utang yang tetap ditagih. Selanjutnya meminta kepada si korban yaitu istri ini untuk membantu membayar utang tersebut. Kedua, tersangka tidak terima ucapan yang diucapkan oleh korban ya, yang dimana merendahkan orang tua dari tersangka sehingga menyulut emosi tersangka ya. Dari hasil pemeriksaan psikolog menerangkan bahwa tersangka MN ini tidak dalam keadaan gangguan jiwa. Tersangka memiliki kedekatan dengan orang tuanya, yakni ibu tersangka. Tindakan yang dilakukan tersangka akibat ketersinggungan bahasa dari korban yang merendahkan ibu tersangka. Kemudian tindakan-tindakan kita yang sudah dilakukan atau yang sudah diambil yaitu kita sudah dari awal mengolah TKP udah pasti, kemudian membuat administrasi penyidikan, mengamankan barang bukti. Ya, ini di depan kita sudah ada barang bukti yang tergelar. Barang bukti ini ada 1 buah parang, ya, kemudian 1 buah celana panjang warna hitam, 1 kaos dalam warna putih,
1 buah baju kaos warna merah, 1 jaket warna hijau, kemudian ada 2 buah buku nikah, ya. Kemudian 1 unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih yang dipakai oleh pelaku untuk indikasinya kabur, ya. Rencana tindak lanjut sudah kita berkoordinasi dengan JPU melakukan pemberkasan, melakukan tahap 1 untuk kirim berkas perkara ke Kejari Lombok Timur. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk lain-lain mungkin lebih teknisnya bisa ditanyakan oleh Pak Kasat Reskrim oleh sebelah saya. Pak Kapolres, dapat kami jelaskan kepada rekan-rekan sekalian terkait dengan indikasi yang lain. Memang murni apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakapolres, memang motif dari tersangka, yaitu tersangka inisial MN, itu adalah sakit hati terhadap istri atau korban karena merasa ibu tersangka direndahkan oleh korban atau istrinya sendiri dengan berkata-kata yang tidak pantas, sehingga menyulut dari si tersangka inisial MN untuk melakukan tindakan keji seperti yang sudah dilakukan. Produksi kami belum melakukan karena mengingat kami masih mengumpulkan pemberkasan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita rencanakan untuk dilakukan rekonstruksi bersama APH yang lain seperti kejaksaan. Dari mana? Kami masih serta-merta kami masih melakukan pendalaman terhadap pasal-pasal tersebut, dan kami tetap melakukan koordinasi terlebih dulu kepada jaksa sehingga berkas yang dapat kami buat itu dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan konstruksi hukum dan berkoordinasi dengan kejaksaan. Sampai saat ini pemberkasan masih kita lakukan dan tetap kita koordinasikan dengan kejaksaan, sehingga nanti pasal-pasal yang akan kita gunakan, kita sangkakan nanti berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan koordinasi atau rekonstruksi bersama kejaksaan nanti. Apakah ada salah satu Selamat karena mengingat memang si tersangka itu sebelum melakukan kegiatan itu meminjam sebuah atau sebilah parang ke paman korban, seperti itu. Di sana ada jeda waktu yang dilakukan oleh si tersangka, sehingga sebelum menghabisi nyawa korban dia melakukan peminjaman sebilah parang ke paman korban, seperti itu. Memang kami masih sampai sejauh ini dapat melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap si tersangka. Memang motif sakit hati terhadap si korban. Terkait dengan hasil otopsi, kami tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan itu. Namun otopsi sudah kita lakukan sehari setelah kejadian. Itu kami bekerja sama dengan dokter forensik yang ada di Rumah Sakit Bayangkara. Kami tidak bisa memberikan keterangan karena memang itu dari dokter ahli forensik yang akan menjelaskan. apakah ada faktor lain yang Terima kasih. pelaku ada hutang seperti itu? Dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan memang sejauh ini kita masih melakukan pendalaman karena mengingat memang motif yang dapat kita dalami terkait dengan memang unsur sakit hati seperti itu. Terkait dengan adanya hutang atau itu masih kita dalami, mengingat masih kita melakukan pemeriksaan terhadap si tersangka. Hal itu ada luka-luka yang memang sudah jelas terlihat dari apa yang tersangka lakukan kepada korban. Di bagian-bagian mana itu sudah terlihat, di bagian leher, di bagian tangan seperti itu, di bagian kepala itu sudah jelas ada sesuai dengan fakta yang langsung dapat kita lihat.